Saya hanya melihat sekarang ini banyak sekali pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang dulu tidak pernah tersentuh, itu mulai satu-satu disentuh. Contohnya seperti mafia migas. Nepotisme lah pintu masuk menjadi kolusi, kolusilah menjadi tindakan korupsi. Setinggi apapun benteng penjara dibuat, selama yang jaga itu masih manusia dan butuh duit, tetap akan bisa lolos itu. Wilayah-wilayah suci korupsi itu seperti kampus, seperti Kementerian Agama, itu semua udah masuk loh, udah merambah. Korupsi itu dimulai dari pegawai negeri, rendahnya gaji pegawai negeri, tidak diawasinya pegawai negeri, tidak ditindak. Kalau ternyata ada dua pilihan bang, yang ini belum ada di undang-undang misalkan, mau disita asetnya atau mau dibunuh orangnya kayak Cina, kira-kira cocok yang mana bang dalam konteks Indonesia saat ini? Udah cukup literasi kita tentang kekecewaan, tutup kekecewaan, tegakkan harapan yang hadir pada kenyataan. Oke, jumpa lagi di Keadilan TV. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Nanti dikenalkan oleh Bang Darman ya. Tapi sebelum kita kenalkan bintang tamu Bang Darman, kita mau ngomong apa Bang Darman hari ini? Saya ngelihat kok korupsi ini makin gila ya, Rip. Iya, betul. Makin gila. Bukan hanya dari sisi jumlah yang semakin meningkat. Iya. Nilai kerugian negaranya pun gila-gilaan kan? Betul. Udah mencapai ratusan triliun. Masyarakat, bahkan iya benar. yang terbaru ini Kejaksaan Agung lagi uber juga korupsi di Kementerian Pendidikan kan? Iya. Udah 9 triliun kalau salah ya. Iya. Ya boleh lah. Sampai bukan hanya si koruptor yang gila bang, masyarakat pun gila kan? Gila pak. Kita belum tahu ini 9 triliun segimana ya kan? Makanya hari ini kita datangkan dua narasumber kita. Yang pertama Dr. Bahrul, sosiolog Universitas Negeri Medan, dan praktisi hukum Fajar Gora SHMH. Ini tepuk tangan dulu dong. Kita bicara hukum. Ya, penonton ada 1000 nih penonton di sini. Makasih penonton. Iya bang, saya mulai ya. Gimana sebenarnya kondisi bangsa ini? Kalau saya sebenarnya udah agak mumet ya. Dalam arti udah mumet tuh. Kayak kita tuh tontonan kalau dulu kita seneng nonton drama Korea. Sekarang ganti jadi drama korupsi. Setiap hari kita dijejeli itu terus tuh. Masyarakat ya capek. Masyarakat yang miskin juga kok bisa dan sebagainya. Nah, nanti perspektif hukum dan sosiolog saya pengen tahu pendapat itu. Saya mulai dulu dari Bang Gora lah. Siap. Ya siap bang, kira-kira gimana bang? Nggak ditanya dulu hari ini kenapa hitam. Kenapa hitam bang? Ini sebenarnya sudah bukan belasungkawa, berduka karena kondisi ini bukan semakin baik. Kondisi semakin buruk dan semakin buruk. Seperti tadi dibilang, ini sekarang udah bukan lagi mengenai jumlahnya. Kalau dulu kan miliar kita udah kaget, 100 miliar kaget, 200 lebih kaget. Sekarang ratusan triliun, bahkan ratusan triliun ya. Ratusan triliun, itu sudah sangat mengagetkan. Jadi kondisi ini menurut saya dalam praktek, karena saya sebagai praktisi, sudah semakin buruk. Semakin memang pelaku-pelaku tindak pidana korupsi banyak yang ditangkap. Sudah banyak yang ditangkap, disidik, dijadikan tersangka. Tapi ke depan bagaimana ceritanya? Apakah kondisi ini akan memperbaiki kondisi korupsi ke depan? Gitu. Itulah alasan saya kenapa hari ini saya pakai warna hitam. Abang tanya dong, kenapa pakai loreng bang? Kenapa pakai loreng? Karena yang loreng-loreng hari ini lagi menjaga keadilan bang. Ini Keadilan TV tapi ya. Menjaga keadilan TV. Ya bukan hanya gedung kejaksaan bang. Iya. Keadilan juga dijaga sama yang loreng-loreng. Siap. Iya. Gimana kira-kira bang? Tadi mengenai karena gini, ini Pak Prabowo kan dari mulai pertama pidato ya Bang Darman ya. Itu kan kita kejar koruptor sampai Antartika kan begitu-begitu tuh. Tapi pada faktanya sampai hari masih aja begitu.
Saya tidak melihat artinya begini, saya bukan politikus, saya hanya melihat sekarang ini banyak sekali pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang dulu tidak pernah tersentuh, itu mulai satu-satu disentuh. Contohnya seperti mafia migas, itu kan sejak dulu nggak pernah disentuh tuh, tidak pernah tersentuh. Nah sekarang sudah mulai, lalu masuk lagi kemana? Saya nggak tahu target yang dilakukan Pak Prabowo seperti apa, yang dikampanyekan dulu. Apakah sih, mudah-mudahan sih kita berharap, saya sebagai praktisi hukum berharap apa yang dikampanyekan sama Pak Prabowo itu akan dilaksanakan. Caranya saya nggak ngerti bagaimana, itu aja. Sebenarnya Dokter Bahrul, masyarakat sekarang kan sebenarnya udah muak nih, korupsi lagi. Gimana Bang Bahrul melihat fenomena ini di masyarakat terkait perkara-perkara korupsi yang makin gila ini? Ya, pertama tadi sangat menarik pertanyaan tadi. Ada drama. Drama korupsi. Drama korupsi kan. Kalau kita pakai teori drama Turki, panggung depan berbeda dengan panggung belakang. Ini dia, suka saya nih. Korupsi ini kan yang kita diskusikan tadi hanya persoalan niat dan kesempatan. Itu rumus dari Ibu Hakristuti. Ada niat dan ada kesempatan, maka menghasilkan korupsi. Lalu kalau kita cerita drama, maka harus ada sutradara, ada pelaku, ada kronologis dalam cerita. Jadi drama-drama ini adalah bagian dari cara pandang. Jadi kalau kita tanya apa alasan motivasi korupsi, kita harus perspektif kita, masyarakat itu masih melihat penghargaan itu muncul pada status jabatan dan pendapatan. Kita sudah dimulai dengan perspektif korupsi. Penghormatan itu tidak dilihat dari pandang idealisme dan cara pandang yang objektif tadi. Jadi kalau cerita korupsi, kita mulai dari siapa? Kita bukan lagi pada tindakan korupsi, tapi mental korupsi. Kalau mental korupsi menjadi dasar, maka akan ada tindakan korupsi. Pengistimewaan kita terhadap individu itu dilihat dari 3 tadi, stratifikasi sosial itu. Jadi korupsi itu kan tindakannya kejahatan luar biasa. Tapi apa motifnya? Itu tadi kita diskusi, niat dan kesempatan itulah yang menghasilkan. Ya, apakah orang miskin tidak korupsi? Apakah akademisi tidak korupsi? Kira-kira gitu. Apakah praktisi dan sebagainya, penyalahgunaan wewenang itu identik dengan tindakan korupsi? Nah itu dulu, karena ada peluang dalam korupsi ini kan dilihat. Kalau kita katakan korupsi, ada dulu zaman kita dulu ada KKN namanya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Bukan kuliah kerja nyata ini. Bukan kuliah kerja nyata. Jadi kalau ditanya kapan korupsi, bukan pada korupsi tapi dimulai dari nepotisme. Nepotisme lah pintu masuk menjadi kolusi, kolusilah menjadi tindakan korupsi. Dan pola itu masih berlaku sekarang. Bahwa korupsi itu berawal dari nepotisme ini. Iya, primordial kita kan masih. Tadi kita kan jajahan Belanda ini kan. Bukan jajahan Inggris. Jajahan Belanda kan jajahan budaya, bukan jajahan ekonomi. Makanya negara persemakmuran. Makanya kalau ditanya mentalitas kita tentang budaya, politik adu domba, mengangkat dan memijak, memilah seperti politik belah bambu, itu terjadi. Ini Bang Darman ingin menyampaikan sebenarnya kenapa berangkat dari nepotisme, karena katanya wapresnya berawal dari situ. Apa nanti akan berujuk ke sana gitu? Iya, pemerintahan sekarang dimulai dari nepotisme kemarin. Nepotisme itulah yang membangun sistemik, terstruktur dan masif. Enggak, apakah akhirnya nanti berujung muaranya itu di korupsi? Iya. Ketika sudah nepotisme? Iya, kalau udah kita lihat perspektif itu kan akan membuat, maka akan ada kebersamaan, konsensus. Korupsi ini kan bukan berdiri sendiri tanpa ada konsensus. Nah, kira-kira gitu. Ada kesepakatan di dalam struktur organisasi, dalam teori birokrasi. Itu terjadi memang. Tadi Dr. Bahrul bilang mempertegas bahwa korupsi ini kan extraordinary. Dari sisi penegakan hukumnya gimana? Bang Ura, apa ekstra juga nih?
hari ini? Penegakan hukumnya, Iya. saya melihat masih belum maksimum ya. Ya. Masih belum maksimum. Belum maksimum dalam arti ya seperti contoh kemarin lah kita lihat dalam kasus yang melibatkan timah itu, yang di tingkat pertama kejahatan sekian puluh triliun, sekian ratus triliun ya, Iya. timah tuh, Iya. cuma dihukum 6 tahun, Nah, kan? Cuma dijatuhi pidana 6 tahun. Kalau gitu saya juga mau. Sekian ratus triliun 6 tahun tinggal berhitung per hari gajiku berapa kan gitu. Iya. Ini tidak dimanfaatkan, belum maksimal menurut saya. Padahal dalam tindak pidana korupsi UU 19 tahun 2199 teman tindak pidana korupsi itu dalam pasal 2 itu memungkinkan untuk dipidana mati itu mungkin. Dalam keadaan tertentu bisa. sorry, waktu itu kan sebenarnya Kejaksaan Agung udah mencoba untuk melempar wacana ini, ada kemungkinan akan tuntutan mati, tapi itu nggak terjadi kok. Itulah bahasanya tidak dimaksimalkan ya. Tidak Sebenarnya maksimal. celah itu ada. Bisa digunakan dalam keadaan tertentu, dalam ketentuan pasal 2 atau kalau nggak salah, ayat 2 atau berapa ya. Dalam keadaan tertentu, pidana mati itu bisa dijatuhkan. Nah, sekian ratus triliun itu memang extraordinary. Dibuat bangun sekolah ada berapa ribu sekolah bisa. Iya. Buat bikin jembatan berapa ratus jembatan mungkin bisa dibuat dengan uang sebanyak itu. Iya. Tapi kok cuma dipidana 6 tahun ini, terlepas dari kemudian di tingkat banding ditambah dan segala macam ya. Tetapi dari awal pun sudah saya melihat niatnya itu tidak maksimal gitu loh. Dan ini harus dibenahi. Supaya apa? Memang pemidanaan sekarang kan sudah bergeser konsepnya. Bukan balas dendam lagi ya. Tetapi pembinaan. Konsep pemidanaan sudah berubah. Bukan lagi balas dendam tapi sudah pemidanaan. Tetapi dalam hal seperti ini apa ya itu masih mau dipertahankan. Akibatnya luar biasa nih. Satu sisi juga memang kita ngomongin hukum di Indonesia ya, korupsi dan sebagainya bang. Kita pun kalau akhirnya nggak viral kita nggak tahu kan. Iya. Selalu itu ya akhirnya di apa namanya di. No viral, no justice katanya. Betul. Tapi sekarang nggak viral pun Kejaksaan karena nilainya bombastis dan tersangkanya juga orang-orang kuat, jadi makin berkibar juga kan. Nah, soal ini kan di Republik kita ini ada Polri yang punya tugas pemberantasan korupsi, ada Kejaksaan, ada KPK. Kita nggak kurang-kurang lah ya. Iya. Siapa sebenarnya leading sektor pemberantasan korupsi di Indonesia ini? Apa nggak tumpang tindih ini? Dulu kan munculnya KPK ini karena dianggap dua lembaga ini lemah dalam pemberantasan korupsi. Dan kita tahu kan sekarang Jaksa Agung menunjukkan taringnya, Kejaksaan menunjukkan taringnya. Gimana Dokter Bahrul? Kalau berarti kan logika ada penggemukan dalam pemberantasan korupsi. Itu yang dalam filosofis hukum kan itu tadi ini bicara keadilan, tapi tidak memberikan kepastian. Dalam kepastian tidak beri kemanfaatan. Iya. Yang mau kita beri adalah kepastian hukum, bukan keadilan hukum. Kepastian hukumlah yang melahirkan keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Ternyata keadilan tidak terjawab, maka kepastian tidak akan terjawab. Sebanyak apapun lembaga korupsi. Iya, lembaga inspektorat dan semua pemberantas, pengawas kan dan sebagainya, pengacara. Iya. Itu kan penegak hukum. Masalahnya gini Dokter Bahrul, sebelum lembaga-lembaga ini ada, di setiap kementerian kan ada inspektorat, Iya. di Polri ada Irwas, Iya, ada badan pemeriksa ada- keuangan. Iya, itu tetap terjadi. Iya. Dia fungsi mereka ini sebenarnya apa? Iya. Nggak ngawasin dulu mereka. Berarti kan tupoksi yang tumpang tindih, bisa saja yang tidak punya job description, pembagian tugas dalam pemberantasan korupsi, atau cukup satu institusi saja yang khusus memberantas korupsi, kan gitu. Ke apa negara Korea itu kan jelas. Tadi dari praktisi Bang Gora mengatakan fakta-fakta persidangan tidak sesuai dengan untung dalam motif ekonomi, rugi dalam
perspektif sosiologis. Jadi ketika bicara untung, maka dilihatlah konklusi korupsi dengan putusan pengadilan. Berapa yang dikorupsi ternyata tidak adil. Nah gitu. Jadi kalaulah putusan-putusan itu tidak menjadi objektif, maka alat ukur mana lagi yang mau kita dudukkan? Jadi kalau kita mengatakan ingin korupsi, maka ditanya dulu dari mentalnya. Dia dulu kita ada namanya good government dan clean government. Pemerintahan yang bersih itu ditentukan bukan pada pemerintahan, tapi manusia yang bersih. Manusia yang bersihlah yang menghasilkan pemerintahan yang bersih. Berarti kita salah rekrutmen tentang manusia yang duduk pada pemerintahan. Atau salah sistem. Atau sistem sudah benar. Sistem aturan. Sistem adalah kekuasaan. Kita tidak menemukan jati diri tentang manusia yang melakukan penegakan hukum. Kita ingin bicara manusianya, bukan bicara aturan dan peraturan. Karena aturan dan peraturan itu produk buatan manusia. Tapi mentalitas, integritas, independensi, dan kemandirian dalam mengambil keputusan berdasarkan objektif kembali kepada objektif, maka itu duduk. Yang terjadi seharusnya subjektif kembali ke subjektif diskusi kita tadi. Tapi yang terjadi, yang benar bisa jadi salah, yang salah jadi benar. Jadi ambigu, ada 4 jawaban. Iya. Dan kita kan sebenarnya kan nggak kurang-kurang ya. Nggak kurang-kurang dalam arti gini. Lembaga penegakan hukum di kita kan banyak banget. Tadi misalnya di setiap kementerian ada irjen, ada polisi, ada jaksa, ada KPK dan sebagainya misalkan. Sampai hari ini misalkan ditarik lah tentara ya kan, untuk juga akhirnya ngawal tentang kaitan dengan hukum itu. Bicara pasal, bicara apapun kita nggak kurang-kurang kan Bang Gora. Iya kan? Artinya semua kan sudah diatur itu dalam undang-undang. Ketika lu ngebunuh maka begini, ketika ini begini maka beginian, begitu tuh. Berarti yang saya tangkap yang kurang di kita itu adalah keteladanan dari para penegak hukum, atau butuh ada revisi undang-undang atau apa Bang Gora kira-kira? Atau dari mana keteladanan ini harusnya dimulai? Inilah dulu. Ini menyambung dari pendapatnya Dokter Bahrul tadi, mental seseorang lah yang menentukan dia bersih atau tidak bersih, korupsi atau tidak korupsi. Jadi dimulai dari diri pribadi dulu. Sementara aturan itu kan hanya memberikan rambu. Kasarannya gini, setinggi apapun benteng penjara dibuat, selama yang jaga itu masih manusia dan butuh duit, tetap akan bisa lolos itu. Mental orang-orangnya dulu, baru nyusul sistemnya, penegakan dan segala macamnya. Memang di tiap departemen tadi kan ada irjen. Harusnya kita pertanyakan lagi, selama ini inspektorat jenderal itu apa tugasnya? Berapa banyak dari sekian, kan hampir tiap kementerian ada inspektorat jenderalnya. Inspektorat jenderalnya ada di kementerian, di Polri ada namanya Irwasum, di Propam dan segala macam. Output apa yang telah mereka belikan? Apa ya dari segitu banyak PNS yang di tiap kementerian tadi tidak pernah melakukan kesalahan? Kalau melakukan kesalahan, kok nggak ketahuan? Artinya adalah kalau sampai dia ketangkap korupsi seorang oknum PNS atau siapapun, terutama PNS ya, berarti dia korupsinya udah keterlaluan. Oh, I see. Paham ya maksud saya? Kalau masih kecil-kecil ya santai lah ya, bisa cincai gitu ya. Kalau masih bisa ditolerir ya oke lah. Tapi kalau sudah di luar itu ya. Kalau ada yang berpendapat bahwa memang korupsi dari dulu kan selalu dibilang budaya korupsi itu ada, budaya korupsi udah ada. Gimana Dokter Bahrul? Budaya korupsi apa sih yang maksud? Ya, kita kembali lagi, ada dulu jajahan Belanda yang namanya upeti. Upeti itulah pintu masuk korupsi. Apalagi masyarakat kita kan suka berterima kasih. Itu ya. Jadi antara profesional, cara bekerja itu tidak didudukkan. Jadi kalau kita katakan penegakan hukum lebih banyak dalam korupsi, maka kegagalan dalam penegakan hukum. Seharusnya pencegahan korupsi. Setuju. Pencegahan korupsi lah yang menghilangkan penegakan hukum. Ternyata penegakan hukum juga tidak terjadi, pencegahan juga tidak terjadi.
Tadi kita sempat diskusi di luar, saya tertarik juga dengan omongan Dr. Bahrul. Wilayah-wilayah suci korupsi itu seperti kampus, seperti Kementerian Agama, itu semua udah masuk loh, udah merambah. Konon lah kementerian-kementerian yang kita bilang selama ini udah jadi sarang korupsi gitu. Yang moral aja kampus sama Kementerian Agama itu korupsinya gila. Kalau kata Gus Dur kan Kementerian Agama nggak ada agama ya bang ya. Ya. Iya Quran pun dikorupsi ya kan. Iya. Jadi kalau kita katakan daerah suci dan mensucikan, itu kan hanya dua. Guru saya mengatakan, Prof. Hotman Syahan mengatakan hanya dua itu role. Itu adalah daerah agama dan daerah pendidikan. Itu daerah suci. Kalau daerah suci saja sudah mensucikan, apalagi yang lain. itu diskusi dialogis kita. Jadi kalau ditanya korupsi ini, yang kaya korupsi, yang miskin korupsi. Jadi kalau tadi abang orang mengatakan kalau teori Maslow itu kan teori kebutuhan primer, sekunder dan tersier. HP sekarang dulu waktu teori itu mengatakan tersier. Iya. Ternyata bergeser menjadi Primer. Ternyata bukan salah di benda, tapi salah di orang. manusianya. Iya, personnya. Ya, perilaku, keserakahan tamak, ketidakpuasan dalam memiliki itu terjadi pada mentalitas itu. Jadi teori Maslow itu menolak kekinian, kelemahan dalam teori itu. Iya, artinya penyakit ini sudah menjangkit di semua kelas, Bang. Iya. Semua kemungkinan, jadi bukan lagi bicara suku, agama, ras dan antar golongan. Untuk melakukan korupsi itu sudah ada. Paling enggak niatnya sudah ada. Walaupun kesempatan belum ada. Istilah hukumnya kata Bang Gora tadi apa? Mens rea ya. Mens rea. Mens rea-nya sudah ada. Iya. Jadi dulu kan skripsi saya itu tentang, kebetulan pembimbing skripsi saya kan Prof. Andi Hamzah dulu. Beliau belum prof. Iya. Waktu saya datang ke beliau, Pak, masih dokter beliau waktu itu, Kapus Diklat. Saya mau buat korupsi, skripsi. Apa judul skripsi yang mau kamu buat? Kejahatan komputer, Pak. Jangan bikin itu. Bikin ini, pengertian pegawai negeri dalam tindak pidana korupsi. Semangat saya kan, saya bikin. Kesimpulan akhir skripsi saya itu 3. Korupsi itu dimulai dari pegawai negeri, rendahnya gaji pegawai negeri, tidak diawasinya pegawai negeri, tidak ditindak. 1. Zaman dulu kan orang korupsi cuman sebatas untuk memenuhi kebutuhan dapurnya ngebul, anak bisa sekolah, genteng bocor bisa ditambal gitu kan. Sekarang ini sudah terjadi pergeseran perilaku. Tidak lagi artinya dulu tuh orang korupsi hanya untuk hal-hal pokok, kebutuhan pokok. Sekarang sudah terjadi pergeseran perilaku. Di mana orang korupsi tidak hanya lagi pengen punya rumah, pengen punya rumah 2, 3. Udah punya motor, pengen punya mobil 1, 2, 3. Iya. Pengen punya villa. Iya. Pengen ke ini, artinya sudah terjadi pergeseran perilaku. Iya. Di sini menurut saya. 1. Kedua, kadang-kadang ya sadar tidak sadar ya, kita ini turut ikut menyuburkan korupsi. Contoh yang paling mudah lah hari-hari, kita ujian SIM. Ujian SIM, diuji gagal hari ini, besok lagi ujian gagal lagi, seminggu lagi datang gagal lagi. Aduh, repot nih urusan, waktu kebuang-buang nggak jelas. Udahlah, cari orang lurusin deh. Ini sebenarnya sudah korupsi gitu. Cikal bakal itu. Cikal bakal itu. Hal-hal gitu muncul nggak di masyarakat juga? Ya, udah jadi mindset ya akhirnya. Jadi kalau kita bicara fakta, kalau dulu fakta, fenomena dan definisi sosial. Sebenarnya kan definisi sosial sekarang bertabrakan dengan fakta. Iya. Fakta bertabrakan dengan fenomena. Alat ukur kita tentang korupsi ini adalah motif ekonomi. Kalau kita katakan munculnya korupsi, semakin banyak penegakan hukum korupsi, berarti kesejahteraan masyarakat sangat rendah. Berarti daerah korupsi ini adalah daerah orang-orang miskin, yang mental miskin untuk korupsi, yang mental kaya. Jadi tingkat kesejahteraan tadi
itu menentukan orang untuk melakukan korupsi. Pertanyaan, apakah tingkat gaji tinggi tidak korupsi? Nah, gitu. Nah, tentu juga. belum tentu tentu. juga. Iya, itu dia Atau persoalan. tingkat keyakinan beragama yang sangat tinggi untuk tidak korupsi. Belum tentu Belum juga. tentu juga. Itu hipotesis. Iya. Asumsi yang harus kita bahas dan kita uji kebenarannya. Lalu kita katakan bagaimana instrumennya untuk mendukkan kembali kepada korupsi itu. Penghargaan itu jangan dimunculkan pada status sosial dan pendapatan. Penghargaan itu tidak dilihat dalam jabatan. Ya kalau kita katakan Lebaran atau Natal, itu kan yang datangi orang-orang kaya. Iya. Itu aja deh. Iya, Ya, benar. nggak ada yang datangi orang-orang miskin. Betul. Iya. Kaya berpengaruh. Ya, pengaruh punya jaringan ini yang kita datangi orang-orang dia hanya pindah. Apa kalau kata orang Golkar dulu Bang, Tuhan pun kita tipu ya kan. Padahal setiap kali baiat sumpah itu kan begitu kan. Atas nama Tuhan yang Maha Esa, Tuhan pun kita tipu juga. Terus mau kemana lagi Sumpah itu kan sebenarnya untuk yang mengucapkannya. Bukan sumpah itu bukan janji terhadap masyarakat. Jadi kalau dimulai dari diri kita sendiri untuk tidak menggunakan kembali kepada hak dan kewajiban. Jadi kalau korupsi itu muncul tidak ada hak dan tidak ada kewajiban. Jadi kalau dulu ada namanya waskad, wajib store ke atas, gitu. Itu istilah di Medan. Iya, istilah Medan kan. Bang Darman juga saya punya istilah tuh sumut katanya tuh. Iya, semua urusan. Mesti uang tunai katanya kan. Emang di Sumatera Utara itu dari dulu bupati kami 2 kena itu kan di Mandailing Natal sana kan. Gubernur kena Wali semua kota, ya. Medan kan. Gubernur Sumut kan itu memang kental soal korupsi itu. Iya. Dan Dokter Bahlum paham itu soal itu. Paham apa ya? Berkutat di sana. Paham Paham caranya. Jadi kalau kita bilang ada sajadah, ada haram jadah. Kita harus tegakkan itu, mana yang sajadah kembali ke sajadah, mana yang haram jadah kita katakan itu haram jadah. Tapi yang terjadi nano-nano. Iya. Manis asam asin Sini semua di dalam seolah-olah menjadi sajadah dan menjadi haram jadah. Iya. Jadi kita betul kita punya gubernur, legislatif, eksekutif, yudikatif pernah kan? Oh iya. Terlibat dalam satu instansi. Itu fakta itu kan. Iya. Satu sisi misalkan gini Bang, ini buat ke Bang Wor ya. Belum lama tuh Pak Prabowo tuh kan merespon isu memiskinkan para koruptor itu loh Bang. Clear. Aset tuh menyita aset semua aset. Disita. Iya. Ini kan lama banget nih undang-undang nggak diketok nih Bang. Kalau ternyata ada 2 pilihan Bang, yang ini belum ada di undang-undang misalkan, mau disita asetnya atau mau dibunuh orangnya kayak Cina, kira-kira cocok yang mana Bang dalam konteks Indonesia Saat ini. Pemiskinan koruptor. Iya. Ya, itu juga merupakan satu upaya untuk mengeliminir korupsi. Memberi contoh lah. Iya. Hukuman mati juga memberikan contoh jerak pada orang pelaku. Di Cina sana kan diterapkan itu. Bahkan peluru yang dipakai untuk nembak pun itu masih diminta suruh keluarganya yang ganti. Artinya bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan di sana itu benar-benar dilakukan secara maksimal. Akibatnya apa? Kita lihat sekarang nih. Cina kan jauh melesat. Sementara kita ya begini aja nih. Nah mengenai tadi pilihannya apakah dimiskinkan atau ditembak hukum mati, saya pikir tergantung keputusan politik mana yang mau ditempuh. Dua-duanya sama. Dampaknya bagus. Kalau kelihatan dia kaya kemudian disita, dirampas asetnya, dihabisin, dimiskinkan, ini kan akan menjadi contoh juga buat yang lain. Artinya dampaknya akan sama ini. Masalahnya adalah sekarang kenapa kok undang-undang perampasan aset itu belum diketok. Ada apa ini? Gitu. Iya, biasanya kalau yang berurusan dengan mereka sendiri agak pelan Bang. Itulah pula permainan ini. Atau belum selesai ini Bang. Belum selesai pindah nama, ya kan? Nama siapa dulu, mobilnya kan, supaya pas ketangkap nggak di ini. Kalau 2 opsi yang dibilang Syarif tadi di masyarakat bisa nggak? Di masyarakat kita yang mana lebih
memungkinkan untuk menerapkan ini? Kadang masyarakat nggak tegaan bang. Iya. Kalau misalkan dihukum mati, aduh gimana ya Iya. gitu. Jadi sebenarnya kan itu kepastian dalam produk hukum, dalam putusan pengadilan hakim. Sebenarnya kalau ada sanksi yang berat, maka masyarakat tidak akan terjadi. Ada putusan yang berkeadilan terhadap korupsi, narkoba dan sebagainya, yang kejahatan-kejahatan yang luar biasa, itu harus tegak lurus. Tapi faktanya korupsi Ya. itu juga udah masuk ke mereka, Ya, Bang. maksudnya- Penegak hukum yang dibilang wakil Tuhan ini pun udah rusak. Ya, maksudnya kita tidak lagi bicara ideal dan realita. Kan itu ya. Dua kacamata itu harus kita dudukkan. Kita kan tidak mendudukkan ideal itu dalam realita itu. Yang terjadi yang realita itulah yang ideal. Itu yang mau kita dudukkan dalam penegakan hukum. Putusan-putusan pengadilan harus tegak lurus. Jadi kan ada yang meringankan dan ada yang memberatkan. Kan itu yang mau kita diskusikan. Kira-kira harapannya apa bagi Bang Gor sebagai praktisi dan Abang misalkan sebagai sosiolog Bang dalam konteks penegakan hukum dan korupsi nih Bang? Harapan ke depan. Ini mumpung Pak Presiden lagi gencar-gencarnya ya dalam konteks itu ya. Satu sisi kalau kita ngeliat Presiden hari ini kan kawan ini kan ini Bang, prajurit Kopassus yang dia tuh benar-benar apa kalau kata Sun Tzu, kenali dirimu, kenali musuhmu dan kenali arena pertempuranmu. Maka engkau akan menjadi pemenang. Sedangkan nih kawan-kawan menteri juga yang penting presiden sor kan, Pak kita 3 juta rumah, Pak kita 8.000 koperasi, Pak ini gitu. Enggak realistis gitu. Nah, satu sisi Pak Prabowo pengen realistis, satu sisi juga menterinya begitu. Nah, harapannya kira-kira yang paling realistis menurut Abang gimana dalam konteks penegakan hukum? Ya, tadi terjawab oleh Abang tadi. Integritas itu kan dimulai dari kepemimpinan. Iya. Dan yang kedua, keteladanan itu dimulai dari diri sendiri. Keteladanan itu menanyakan hati nurani kita. Apakah kita korupsi atau tidak? Itu saja. Jadi dua institusi itu harus kita lahirkan. Apakah mulai dari kepemimpinan memunculkan keteladanan yang tertinggi hari ini presiden? Kalau presiden tegak lurus, maka semua akan tegak lurus. Itu saja. Kita pakai kacamata kuda. Ke kiri lurus, ke kanan lurus, lurus. Itu yang kita diskusikan. Jadi kembali lagi cara pandang korupsi itu adalah memunculkan kepemimpinan yang mendapatkan integritas dan independensi. Lalu kita mulai dari mana? Mulailah dari rekrutmen. Menyeleksi orang-orang yang baik dan benar untuk masuk dalam penyelenggara negara. Kalau rekrutmennya bagus, maka hasilnya akan bagus. Tapi kalau rekrutmennya salah, maka hasilnya akan salah. Itu faktor alamiah, bukan hal yang baru. Iya. Maksudnya itu aja. Kalau kita memulai bagaimana membangun manusianya, maka dudukkanlah bagaimana memanusiakan manusia. Itu saja. Ketika kita bilang tadi kita klaim masyarakat, maka kita lahir dari individu-individu anti terhadap korupsi. Itu yang mau kita diskusikan. Bukan lagi bicara kolektif, institusi dan negara atau society. Tapi kita melahirkan keteladanan dari individu, dari keluarga inti, peran ayah dan ibu dalam mendidik anak. Itu kan udah jelas. Kita katakan ini salah, ini benar, akui aja. Kita tidak mengatakan benar dan salah, tapi kita katakan ini adalah jalan yang salah dan ini adalah jalan yang benar. Pengakuan dan kejujuran itu mengurangi dalam korupsi. Ketidakjujuran adalah bentuk dari korupsi. Oke. Gimana Bang Gora? Ya kalau saya sebagai salah satu unsur penegak hukum ya, sebenarnya harapannya bukan sekarang, udah sejak dulu. Karena saya melihat penegakan hukum sekarang ini sudah kacau balau ya, kacau balau. Artinya yang terjadi sekarang ini adalah bukan hukum sebagaimana seharusnya. Kalau seharusnya kan siapa yang benar, dia yang menang kan gitu. Sekarang ini jadi hukum perang. Siapa yang menang, dia jadi benar. Ini udah terjadi. Kami mengalami dalam beberapa kasus, kami mengalami kriminalisasi lah segala macam. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sebagai aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, hakim, pengacara, harusnya
bos utama mereka tuh hukum. Selama mereka berpatokan pada hukum, bukan perintah atasan ya, berpatokan pada hukum, maka ini akan tegak. Tegakkan fiat justisia ruat colium gitu kan. Ada tuh pernah baca yang di mobil tuh. Tegakkan hukum walaupun langit runtuh. Sebenarnya bukan berlaku untuk pengacara saja, tetapi untuk seluruh aparat penegak hukum. Benar katakan benar, salah katakan salah. Iya. Jangan yang benar jadi salah, salah jadi benar. Iya. Inilah yang terjadi sekarang ini. Dan banyak faktor yang mempengaruhi ini. Gitu. Balik-balik lagi ke korupsi. Nah, harapan kami cuma satu, tegakkan hukum. Jadikan hukum panglima di negeri ini. Dan kita berharap upaya Presiden Prabowo sekarang ini dalam upaya menegakkan hukum dengan segala macam usahanya yang dilakukan ini akan dapat membuahkan hasil. Iya, clear and clean. Satu lagi aja. Siapa? Tadi harapan, lalu ada kenyataan. Harapan yang tidak lahir pada kenyataan, kenyataan yang tidak lahir pada harapan memunculkan kekecewaan. Yang kita bahas hari ini adalah kekecewaan. Ada teori namanya teori depresiasi relatif, teori orang marah. Karena yang dipikirkan tidak muncul pada kenyataan. Itulah faktanya hari ini soal pemberantasan korupsi. Iya, autokritik kita adalah tidak memunculkan kekecewaan terhadap penyelenggara negara. Itu yang mau kita tegakkan. Jadi jangan lahirkan lagi teori orang marah dengan kekecewaan. Udah cukup literasi kita tentang kekecewaan. Tutup kekecewaan, tegakkan harapan yang hadir pada kenyataan. Iya, paten banget ini. Iya, padahal nih podcast dadakan juga kan. Iya. Bukan dadakan, sebenarnya konsep ini udah terjadi tadi perdebatan. Di langit kita udah sama. Memang satu frekuensi gitu ya kan. Oke, makasih abang-abang semua, abang-abang dokter semuanya. Jadi memang kalau ngomongin korupsi nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Kadang anak pun dia menuntut PNS yang gaji 5 juta untuk punya Rolls Royce. Ini dia. Jadi bangga bapaknya korupsi. Oke, teman-teman keadilan semua, jangan lupa like dan komen, tentunya di-share dan nantikan video selanjutnya. Salam Persatuan Indonesia. Ya, Merdeka.